Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kabar Bu. Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya semua ini? Alhamdulillah baik. Ya ampun. Saya tuh nggak ngeh loh kalau hari ini tuh libur nasional ya kan. Terus makanya kemarin di grup dosen juga baru ngabarin itu malam. Ya kan? Saya kalau nggak dicolek sama mahasiswa Cikarang, nggak ngeh, bener-bener nggak ngeh gitu. Akhirnya coba tanya dulu kalau mahasiswa Cikarang kan dia minta di hari yang sama aja deh Bu, biar enak ngatur jadwalnya gitu kan, terutama untuk kelas yang shift. Saya kan di Cikarang ngajarnya yang kelas shift ya kan, pagi sama yang sesi malam, yang sore mulai jam 5:30 itu gitu. Nah terus oh iya saya lupa kelas DK sama DL ini sounding dulu deh, nanti kalau misalkan mau juga di hari yang sama ya sudah nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah mahasiswanya semangat belajarnya juga walaupun libur gitu ya. Oke. Ini sudah 18 yang join. Oke. Ada Aldo, Bukhari, Sulis, Latifa, Heti Saleha, Teresia, Siska, Dea, Stefani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Heti izin off kamera ya Bu. Oke, silakan. Tapi sambil merhatiin, nggak apa-apa ya Bu. Mohon maaf. Oke. Diki, Maria, Fitria, Putri Nurbaiti, terus kemudian Erika, Bella, Latifa, Irfan, Faudita, Hasan, Arif, Meta, Anita, Gea, dan Wulania. Masya Allah. Anjani baru join. Oke. Gimana kabarnya? Sehat semua nih ya? Makin apa? Masya Allah. Iya, makin segar semuanya. Iya. Oke. Sakit, Nak? Oke, baik. Apa ya? Gimana UTS-nya? Ada kendala nggak? Ikut semua kan ya? Saya belum selesai sih ngoreksi kelas kalian. Masih ada beberapa yang perlu direview lagi. Gitu kemarin sudah hampir rampung, cuma belum masih ada yang perlu direview lagi gitu. Oke, Dinda baru bergabung. Oke, baik. Oke, teman-teman. Sambil menunggu yang lain ya, kita mulai saja ya untuk memperhemat waktu ya, mempersingkat waktu. Oke, baik. Sebelum memulai perkuliahan kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Kemudian, karena masih suasana Syawal ya, saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf untuk kesalahan saya ya, baik secara lisan maupun perbuatan. Apabila ada yang kurang berkenan ya kan, mohon dibukakan pintu maafnya. Kemudian mudah-mudahan puasa kita ya, ibadah kita, semua amal ibadah kita di selama bulan Ramadan itu mendapatkan limpahan rahmat, berkah ya kan, pahala, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga tahun depan kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Ya. Oke. Nah, kemudian malam ini saya tidak membahas materi berat ya. Karena kita memang sudah lebih banyak ke praktik. Paling saya hanya sekedar review saja ya, review bagaimana tentang SPT 1770S, nanti juga ada 1770S, bagaimana cara kita menginput atau
mengentry data ke dalam e-filing kayak gitu. Nanti ada simulasinya. Saya tampilkan videonya nanti ya. Kita bahas yang ringan-ringan saja. Terus kemudian tadi sudah saya share di grup ya. Nanti teman-teman silakan download karena nanti akan menjadi latihan kita ya. Oke. Baik, saya izin share screen dulu ya. Share screen dulu untuk materi hari ini. Oke, apakah sudah muncul di layar teman-teman? Oke, mudah-mudahan Sudah, Bu. ya. Ya baik, Sudah, Bu. alhamdulillah. Ya, kita bahas tentang ini ya, e-filing. E-filing untuk SPT tahunan PPH orang pribadi 1770S. Formulirnya kita pakai yang 1770S dulu. Sebelum saya memasuki ke langkah berikutnya, bagaimana atau step-stepnya dalam membuat e-filing ini untuk 1770S, teman-teman harus ketahui dulu bahwa formulir ini ya, 1770S ini diperkenankan oleh untuk wajib pajak orang pribadi, khususnya karyawan. Yang pertama ya, karyawan. Terus yang kedua, dengan penghasilan lebih dari 60 juta. Oke. Nah, jadi kemarin teman-teman yang sudah melakukan pelaporan SPT, dilihat lagi teman-teman masuk ke kriteria yang di atas 60 juta atau di bawah 60 juta. Kalau di atas 60 juta penghasilannya selama setahun, maka menggunakan formulir 1770S ini. Tapi kalau misalkan di bawah 60 juta, menggunakan formulir 1770SS. Oke, paham ya? Nah, itu adalah keywordnya atau kata kuncinya mengenai SPT 1770S ini. Oke. Nah, seiring berkembangnya zaman ya, karena kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 ya, semuanya serba digitalisasi, tidak menutup kemungkinan bahwa DJP ya, dalam hal ini DJP selalu melakukan inovasi atau melakukan reformasi dalam sistem administrasi perpajakan, terutamanya seperti pelaporan SPT ya kan, terus kemudian apalagi namanya ada ISPT ya, ISPT massa, yang PPH pasal 21 yang kemarin kita sudah praktikan ya kan, terus pembuatan bukti potong ya, ada elektronik bukti potong ya, sudah jadi mengalami berbagai inovasi ya, artinya kita ya sebagai warga negara Indonesia, sebagai wajib pajak juga kita harus melek yang namanya teknologi. Ya, tidak menutup kemungkinan tahun-tahun yang akan datang semuanya melalui serba online atau serba digitalisasi. Oke, harus siap kitanya. Oke, nah dengan adanya fenomena pandemik ini ya sudah berlangsung 1 tahun lebih yang kita rasakan ya, makanya ada sisi positifnya. DJP sudah mengambil langkah lebih awal untuk melakukan layanan e-filing, terus e-bupot secara online gitu. Nah, artinya sudah 1 langkah lebih maju lah gitu sebelum pandemik ini terjadi gitu. Walaupun kemarin sempat ada pelaporan secara tatap muka ya sebelum pandemik ya kan, pelaporan secara tatap muka dengan datang langsung ke kantor pelayanan pajak gitu kan, khusus untuk wajib pajak tertentu saja. Tapi kalau wajib pajak yang sudah sudah memenuhi kriteria ya kan, dia harus menggunakan semuanya serba elektronik. Oke. Nah, salah satunya itu ya teman-teman ya. Nah, itu mengenai reformasi dari sistem administrasi perpajakan. Oke. Nah, terus bagaimana sih yang perlu kita lakukan untuk melapor SPT melalui e-filing ini? Oke. Step pertama, teman-teman mungkin udah paham nih, kalau yang sudah bekerja, sudah melaporkan SPT-nya ya. Yang pertama pasti harus punya e-fin dulu ya. Oke, kemana Bu minta e-finnya? Ya ke kantor pajak, ya kan? Di mana
kita terdaftar gitu kan. Oke, lihat NPWP kita awalnya daftar di mana sebagai wajib pajak KPP apa gitu. Nah, pertama minta EVIN dulu. Nah, kalau sudah pernah punya EVIN ya, itu tinggal dicek lagi saja. Nanti pada saat pelaporan-pelaporan tahun-tahun berikutnya tinggal dicek saja ya di emailnya. Oke, masih sama untuk EVIN-nya. Oke, nah setelah memiliki EVIN ya, kemudian step yang kedua adalah melakukan registrasi. Registrasi di sini adalah penginputan mengenai data wajib pajak. Oke, data wajib pajak yang sebenarnya ya, menggunakan email yang valid atau yang aktif ya kan. Terus NPWP ya sesuai sama yang terdaftar seperti itu. Nah, langkah berikutnya lakukan aktivasi. Aktivasi ini nanti ada notifikasi ke email si wajib pajak tersebut ya. Lakukan di situ, nanti ada linknya, diinformasikan di situ ada linknya, tinggal diklik. Nah, kalau sudah diklik artinya sudah terverifikasi atau sudah aktivasi ya kan, sehingga sudah bisa membuat SPT secara online. Nah, langkah berikutnya ya, tadi setelah aktivasi baru teman-teman nanti bisa mengakses ke DJP online ya. Buat SPT online-nya di situ dilihat nanti tahun pajaknya, terus kemudian penghasilannya dan lain sebagainya. Oke. Nah, nanti setelah selesai proses penginputan atau pembuatan SPT secara online, nanti ada langkah berikutnya adalah meminta kode verifikasi. Nah, ini juga nanti ada natif ke email kita lagi. Nah, nanti kita tinggal masukkan, setelah itu baru kita submit ke dalam mengirim SPT ya melalui e-filing tersebut. Oke. Baik. Ya, jadi poin 1 2 3 ya. Ini dilakukan berdasarkan langkah awal ya, langkah awal dalam e-filing ya, pelaporan e-filing 456 nanti ini setelah kita memiliki akun ya. Oke. Kita lihat tampilannya di dalam e-filing itu seperti apa saja. Oke. Yang pertama tadi kita meminta permohonan EVIN terlebih dahulu. Oke, EVIN ini adalah ya formnya sama semua KPP karena ini yang mengeluarkan adalah Dirjen Pajak Pusat ya. Jadi ini saya ambil sampling aja dari KPP Madya Jakarta Barat ya. Nanti diisi dengan benar data wajib pajaknya ya, NPWP, alamat dan seterusnya. Kemudian nanti tanda tangan di sini. Nah, jangan lupa dilampirkan fotokopi KTP dan NPWP-nya. Oke, setelah ini serahkan ke kantor pajak ya kan, bisa juga melalui email dan lain sebagainya. Oke, sekarang semuanya serba online, jadi ada pelayanan konsultasi by WhatsApp ya di kantor pajak kita terdaftar, atau konsultasi berdasarkan email ya kan dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian langkah yang kedua tadi kita registrasi EVIN dulu ya, pembuatan akun EVIN terlebih dahulu. Akun e-filing maksudnya ya. Dari EVIN tadi kita membuat registrasi akun di dalam e-filing. Oke, berarti kita sudah mulai mengakses ke DJP online-nya ya. Nanti tampilannya seperti ini, pilih e-filing dulu ya. Pertama pas tampilan DJP online-nya, teman-teman nanti pilih e-filing, setelah itu muncul ini. Nah, silakan masukkan ya isi form registrasi dengan data yang sebenarnya, data wajib pajak yang sebenarnya. Kalau sudah nanti ada ini ya, EVIN dan lain sebagainya. Nah, alamat email jangan lupa ya, yang benar-benar aktif, yang valid ya, yang memang digunakan keseharian sama wajib pajak. Oke, nanti ada kode keamanan atau captcha ya, teman-teman nanti tinggal masukkan, kemudian baru klik daftar. Nah, langkah yang berikutnya setelah dilakukan registrasi melalui akun e-filing, maka nanti ada notifikasi ke email kita bahwa kita melakukan registrasi di dalam DJP online e-filing tersebut. Oke, silakan dibuka emailnya, apabila Yahoo silakan dibuka email Yahoo-nya atau Gmail dan seterusnya. Oke, nah nanti teman-teman bisa klik melalui link tersebut. Ya, klik untuk aktivasi, maka akan diarahkan seperti ini, langsung ke e-filing. Iya. Nah, ini ada keterangan bahwa proses aktivasi akun berhasil. Anda sudah dapat melakukan login atau login. Oke.
Setelah itu klik ini login. Oke. Nah, sekali lagi ya, karena semua sekarang sudah serba mudah, sudah lebih cepat, praktis. Ini e-filing ini bisa kita akses melalui laptop kita, melalui PC ya, laptop atau PC, terus melalui tablet atau melalui smartphone kita. Tinggal buka aja ya aplikasinya. Ini sudah muncul seperti, jadi gampang, kita bisa ngerjakan di mana saja dan kapan saja gitu. Jadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih praktis. Nah, setelah login, teman-teman masukkan NPWP, identitas pengguna, kemudian kata sandinya. Oke, kalau sudah, nah ini tahapan pertama teman-teman membuat SPT online ya, dengan login dulu. Nah, setelah itu baru pilih jenis SPT-nya. Nah, ini disesuaikan sama penghasilan teman-teman. Lihat bukti potongnya. Lihat bukti potongnya. Ya, penghasilan setahun lebih dari 60 juta atau di bawah 60 juta seperti itu. Nah, karena kita studi kasusnya adalah 1770S, maka kita pilih SPT 1770S di sini. Oke. Nah, setelah itu maka teman-teman bisa mulai menginput ya. Ini adalah data umum tahun pajak yang mau dilaporkan tahun berapa gitu. Ya, ini case-nya karena 2013 ya. Nanti ada case 2020, teman-teman silakan klik di sini. Oke. Nah, kemudian input tahun pajaknya, kemudian ini SPT apa? Normal atau pembetulan. Kalau normal berarti kodenya 0 angkanya. Kalau pembetulan tinggal pembetulan ke berapa? Nah, kalau pembetulan artinya kita sudah pernah buat SPT, namun ada kesalahan, maka perlu dilakukan perbaikan atau pembetulan. Nah, itu namanya SPT pembetulan ya. Nah, tinggal pembetulannya, pembetulan ke-1, ke-2, dan seterusnya. Jadi nanti disesuaikan saja. Nah, ya, setelah itu baru klik lanjut. Nah, tahapan berikutnya ya, kita menginput lampiran 1 bagian A. Ya. Sakit, jangan ditarik. Ya. Nah, ini ada form ini. Nah, ini tentang penghasilan neto dalam negeri lainnya, tapi tidak termasuk PPh final. Kalau misalkan ada terima bunga, royalti, sewa, atau penghargaan dan hadiah, silakan diinput di sini. Ya, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta dan penghasilan lainnya silakan diinput di sini. Tapi kalau tidak ada, di skip aja. Ya, bisa langsung ke ini. Ya, bagian B dan C. Oke, bagian B dan C ini adalah yang tidak termasuk objek pajak. Jika ada, teman-teman lakukan dengan klik tambah terlebih dahulu ya. Kemudian klik tanda tulis yang ini ada gambar pena ya kan. Terus kemudian klik ini ya, diisi sesuai dengan data yang ada, lalu klik tanda checklist ya. Kalau ada pada kolom ubah, setelah itu baru klik lanjut. Oke, ini kalau ada, kalau nggak ada kita skip aja, langsung aja klik lanjut kalau tidak ada ya. Tapi kalau ada langkah-langkahnya tadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah nah ini bagian lampiran 2 bagian A. Ya, lampiran 2 bagian A. Ini adalah berkaitan dengan penghasilan yang bersifat atau yang dikenakan PPh final. Ya, PPh final biasanya berkaitan dengan bunga deposito, ya kan, tabungan, terus kemudian obligasi ya, dan seterusnya hadiah undian ya. Nanti disesuaikan aja atau dari penghasilan sewa atas tanah dan bangunan dan lain sebagainya. Oke, kalau ada silakan dimasukkan berapa DPP-nya, berapa PPh terutangnya. Oke. Nah, selanjutnya baru yang ini lampiran 2-nya bagian B, C dan D. Ya, kita mengisi data keluarga susunan keluarga, daftar susunan keluarga. Kalau ada tinggal klik tambah saja ya, isi ada istrinya, terus ada nama anaknya kalau punya tanggungan dan seterusnya. Ya, jadi tinggal stepnya seperti itu, klik tambah saja. Lalu kalau sudah klik lanjut. Nah, setelah lanjut maka kita dialihkan ke SPT induk ya.
SPT Induk ini terutama untuk ini ya, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dilihat dari bukti potong kita 1721A1 ya. Nanti dimasukkan. Nah, terus jangan lupa input PTKP-nya. PTKP-nya berapa gitu kan? Tanggungannya kalau kawin tinggal dipilih tanggungannya berapa, kalau tidak kawin ya sudah TK 0. Nah, setelah itu sudah terisi semua ya, ada yang secara automatically, ada yang perlu diinput seperti itu. Ya. Nah, keterangannya nanti di sini kalau kita nihil ya, biasanya kalau SPT orang pribadi nihil karena sudah dipotong, sudah disetorkan sama perusahaan, jadi kita cuma melaporkan saja sesuai dengan data yang ada di bukti potong. Tapi kalau kurang bayar nanti dilakukan sebelum submit itu ada pembuatan kode e-billing dulu gitu, nanti dialihkan ke situ kalau kurang bayar ya gitu. Oke. Nah, klik setuju baru klik simpan. Oke. Nah, setelah klik simpan ada natif seperti ini, kita tinggal pilih iya atau tidak ya. Karena tadi kita udah isi dengan benar datanya, kita klik iya. Maka nanti diminta ada kode verifikasi. Nah, kode verifikasi ini nanti masuk ke email kita lagi yang tadi kita daftarkan. Atau misalkan kita mau lihat dulu, kita preview, oh datanya udah benar, jadi nggak perlu ada perubahan ya. Kemudian baru pilih data SPT-nya yang kita laporkan. Kan kalau kita udah pernah melaporkan melalui e-filing kan ada track record-nya tuh dari tahun berapa nih, 2013, 14, 15, 16 sampai yang tahun terakhir gitu kan. Sampai yang baru di-input pun nanti tinggal kita pilih saja. Kemudian baru klik minta kode verifikasi. Nah, setelah itu baru kode verifikasi akan dikirim ke email kita. Nah, nanti ada natif ke email kita, masukkan kode verifikasinya, setelah itu baru kita balik lagi ke e-filingnya. Oke, sudah pilih data SPT, pilih kirim, lalu diminta untuk input kode verifikasi yang tadi melalui email kita. Selesai deh tahapan terakhir. Nah, nanti ada natif lagi di email. Ada namanya tanda penerimaan elektronik. Artinya apa? Kita sudah berhasil, kita sudah melaporkan SPT tahunan orang pribadi menggunakan form baik 1770S atau 1770SS. Jadi tadi tergantung kita ya memilihnya tadi membuat SPT-nya yang mana. Kayak karena samplingnya adalah 1770S, ini ada tahun pajaknya, pembetulannya ya karena tadi SPT normal jadi 0, statusnya nihil. Nah, ini tanggal penyampaiannya atau pelaporannya. Jadi sudah terrecord semuanya. Artinya apa? Ya kita sudah sah, kita sudah melaporkan SPT tahunan kita kalau sudah ada bukti penerimaan secara elektronik ini. Oke, nah ini adalah tahapan-tahapan bagaimana kita melakukan pelaporan SPT melalui e-filing. Oke, nah selanjutnya saya akan memutar video. Nah, ini tutorial tapi melalui smartphone. Ya, sebentar. Saya ini dulu. Saya share dulu ya, izin share screen dulu. Ya. Videonya. Oke. Ya, silakan teman-teman. Ya, silakan ditonton terlebih dahulu ya. Sebentar. Ini udah muncul belum di layar, teman-teman? Udah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah, kita mulai ya. Ini di smartphone ya, praktiknya. Nanti bisa dilihat.
Belum sayang. Oke. Ya, tadi sama kan step-stepnya? Ya, baik melalui laptop, ya kan tampilannya maupun menggunakan smartphone kita. Jadi tadi karena semua serba digital ya, terus gadget kita, smartphone kita makin canggih, jadi bisa digunakan di mana saja dan kapan saja, terus lebih mudah, cepat, dan lebih praktis tentunya. Oke, nah saya rasa dengan ilustrasi ini ya kan yang tadi saya sudah jelaskan dan tutorial ini mudah-mudahan memudahkan teman-teman dalam melakukan atau pembuatan e-filing. Apalagi ini sudah banyak yang bekerja ya, artinya sudah memiliki pengalaman ya untuk mengisi e-filing ini. Oke. Nah, baik, karena masih ada waktu, saya mau share untuk studi kasusnya. Teman-teman bisa disiapkan studi kasusnya ya. Oke, bisa dibuka maksudnya sambil dibuka file yang tadi saya sudah berikan ya di grup. Oke, apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Sudah, Bu. Sudah. Baik, kalau sudah, ini ya. Ini adalah studi kasusnya ya untuk SPT WPOP pekerja. SPT 1770S. Oke, ini Tuan Abdullah, dia adalah WPDM dalam negeri ya, WPOP dalam negeri ya. Bekerja pada satu pemberi kerja yaitu PT Makmur Sejahtera. Oke, ini identitas wajib pajaknya, kemudian ini susunan keluarganya. Oke, saya tahan di sini. Kalau teman-teman sekilas melihat susunan anggota keluarga ini, apa yang statusnya pasti sudah tentu menikah ya karena dia sudah memiliki istri. Tapi di sini ada tanggungan. Di antaranya ada 2 anaknya yang masih menjadi mahasiswa dan ada 1 adik kandungnya, tapi dia tidak bekerja atau tidak istilahnya tidak berpenghasilan atau pengangguran lah seperti itu bahasanya ya. Nah, kalau melihat susunan ini, berapa PTKP-nya, status PTKP-nya dari si Tuan Abdullah ini? Kawin, berapa tanggungannya? Silakan.
K2 ya, Bu? 2 ya, Bu? K2. K2. Oke. Iya, kenapa K2? Silakan. Betul jawabannya K2. Sudah betul. Kalau nggak salah, tanggungan itu cuma buat 1 garis ke atas sama 1 garis ke bawah ya, Bu? Orang tua sama anak aja, adik. Ya, istilahnya Kalau itu nggak bisa. 1 garis lurus ya. Sedarah dan semenda gitu kan. 1 garis lurus tapi bukan ke samping. Kalau ke samping itu tidak menjadi tanggungan gitu. Betul jawabannya. Ini tadi siapa yang jawab? Maaf. Gea, Bu. Oke. Alhamdulillah. Gea, Ya. Bu, Gea. Iya. Oke. Jadi gitu ya, kesimpulannya adalah 1 garis lurus ke atas dan ke bawah gitu kan. Nah, kalau ke samping ini tadi statusnya si adik kandungnya. Nah, tapi dia tidak dimasukkan ke dalam atau tidak menjadi tanggungan dari Tuan Abdullah di dalam pelaporan SPT tahunannya. Terima kasih. Oke, catat ya statusnya K2. Nah, kemudian ini penghasilannya. Penghasilannya kalau disetahunkan ini kurang lebih 160-an ya. Karena sudah di atas 60 juta, betul kan? Nah, dia ada tambahan tunjangan makan dan transport. Nanti semuanya dikalikan 12 karena kita menghitung tahunan ya untuk menginput melapor SPT tahunan. Jadi semuanya dikalikan 12. Ini ada premi, ingat premi menambah penghasilan. Iuran mengurangi penghasilan ya. Mohon diingat lagi, premi menambah penghasilan, iuran mengurangi penghasilan. Ini ada asuransi kecelakaan kerja dan kematian 1%, nanti dikalikan dulu 12, yang 12.500-nya baru dikalikan 1%, kemudian sama 0,30%-nya baru dikalikan dengan gajinya. Ya. Nah, terus kemudian biaya jabatan jangan lupa 1 tahun itu maksimal 6 juta ya. Nanti tinggal dikalikan saja 5% dari total gajinya berapa. Oke. Kemudian pengurangannya. Ini ada 2, ada yang dibayarkan iuran jaminan hari tua JHT-nya ada yang dibayarkan oleh perusahaan dan ada yang dibayarkan sendiri. Menurut teman-teman mana yang menjadi pengurangnya? Yang dibayar perusahaan atau yang dibayar sendiri, si Tuan Abdullah? Yang dibayar sendiri, Bu. Bayar Iya, sendiri ya, Bu? betul. Yang dibayar sendiri. Oke, betul. Jadi nanti 50.000-nya dikali 12 dulu ya, jangan lupa ya. Oke, nah nanti dihitung, sudah ketemu penghasilan netonya, kita kurangi PTKP-nya tadi K2 ya. Setelah itu baru ketemu penghasilan kena pajak, dihitung PPh terutangnya berapa. Ya, sesuai dengan lapisannya nanti berapa dia, apakah di 5%, di 15%, 25 dan 30, seterusnya seperti itu ya. Nanti disesuaikan. Oke. Nah, yang poin keempat adalah ini adalah informasi tambahan karena kita harus mengisi nanti ada daftar harta sama kewajibannya. Oke, poin 1 2 nanti masuk ke harta atau aktifanya dan yang poin yang ketiga adalah masuk ke dalam kewajibannya atau hutangnya. Oke. Nah, nanti teman-teman buat bukti potong dulu ya, buat bukti potong, setelah itu baru masukkan ke dalam PSPT 17. Oke, ya. Jadi nanti gitu ya. Setelah selesai masukkan ke bukti potong, nanti dari bukti potong baru dimasukkan ke dalam SPT 1770S. Oke, mungkin ini yang bisa saya jelaskan ke teman-teman ya. Nanti silakan dilanjutkan. Dikerjakan. Nanti kalau ada bingung ya kan atau kekeliruan silakan diskusikan kepada saya. Oke, menjelang menit terakhir ya kita foto bersama dulu teman-teman. Ya, yang masih di jalan nggak apa-apa off cam aja. Ini buat dokumen saya ya pelaporan di unggah bukti di SSO. Oke, siap ya? 1 2 3. Buncis. Oke. Slide 2. Senyum lagi. 1 2 3. Cheese. Oke, baik. Terima kasih. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak? Silakan.
Atau nanti mau diskusi di grup juga nggak apa-apa. Ya, ini udah di menit terakhir. Nanti setelah ini kita selesai Zoom, kita lanjut aja diskusi di grup ya.